Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, khususnya untuk adik-adik kelas 5. Saat ini kita akan belajar mengenai siklus air dari tema 8, lingkungan sahabat kita, pembelajaran kedua, penguatan pelajaran IPA. Langsung saja yuk kita membahas mengenai materi siklus air. Seperti yang kita ketahui, bahwa air memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Tanpa air, tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Bumi menjadi satu-satunya planet yang ada di tata surya yang memiliki kehidupan juga disebabkan hampir 70% permukaan bumi adalah air. Air merupakan satu-satunya zat di bumi yang dibentuk oleh 3 bentuk sekaligus, yaitu padat, cair, dan gas. Ketiganya ini bisa bertukar wujud dalam proses daur air, atau yang kita bisa kenal siklus air. Siklus air atau bisa kita sebut dengan siklus hidrologi adalah gerak perputaran air dengan perubahan air menjadi berbagai wujud dan kembali lagi ke bentuk semula dari air yang ada di bumi yang nantinya naik kembali ke atmosfer hingga kembali lagi ke bumi. Nah, kunci dari proses siklus air ini terdapat pada pemanasan pada air oleh sinar matahari. Air akan berevaporasi, kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, hujan gerimis, ataupun kabut. Coba kalian perhatikan mengenai bagian berikut ini. Kita ketahui bahwa proses siklus air terdapat 6 tahapan secara umum. Ada evaporasi, yang kedua ada transpirasi, yang ketiga kondensasi, 4 presipitasi, 5 limpasan atau runoff, dan yang keenam infiltrasi. Tahapan evaporasi merupakan tahapan penguapan. Dalam proses ini, air di permukaan berubah menjadi uap air. Nah, air itu menyerap energi panas dari matahari dan berubah menjadi uap. Nah, permukaan air yang seperti samudra, laut, danau, dan sungai merupakan sumber utama dari penguapan. Yang kedua, tahapan umum siklus air yaitu transpirasi. Transpirasi sendiri yaitu berfungsi menyerap air di permukaan tanah melalui tanaman. Nah, proses ini mirip dengan penguapan. Nah, air akan menguap menjadi uap air oleh tanaman. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan kondensasi. Dalam tahapan ini, setelah mengalami penguapan, air selanjutnya yaitu pengembunan atau kondensasi, di mana perubahan wujud benda gas menjadi cair. Maksudnya bahwa proses berubahnya air menjadi partikel es atau butiran air yang sangat kecil akibat suhu udara yang rendah, sehingga akhirnya membentuk awan yang tebal. Biasanya tahapan kondensasi ini adalah pembentukan awan. Selanjutnya yaitu tahapan presipitasi. Dalam tahapan presipitasi ini, setelah awan terkondensasi dengan baik, awan akan terbawa angin dan menyatu dengan awan lainnya. Sehingga akhirnya awan akan semakin berat dan tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Dan awan yang mengandung partikel uap air tersebut sudah jenuh oleh uap air dan sudah tidak mampu menahan air yang ada di dalamnya hingga airnya jatuh ke permukaan bumi. Atau peristiwa presipitasi ini lebih akrab disebut dengan hujan. Nah, jika di daerah tropis, presipitasi berbentuk cair, sedangkan di dalam suhu sangat rendah atau mencapai di bawah 0 derajat, tetesan air akan jatuh menjadi hujan salju atau hujan es. Tahapan selanjutnya yaitu limpasan. Limpasan sendiri merupakan proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju tempat rendah di permukaan bumi. Dalam proses limpasan atau kita sebut runoff ini, proses pergerakan air ini terjadi melalui saluran-saluran air seperti danau, got, muara, laut, hingga samudra. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan infiltrasi. Infiltrasi sendiri merupakan proses gerakan air meresap memasuki lapisan tanah. Nah, dalam pergerakan air ini tidak hanya memasuki tanah, sebagian dari air tersebut akan diserap juga oleh tanaman yang dibantu oleh akar tanaman dan
Yang lainnya yaitu bergerak menuju tanah. Akhirnya, kalian sudah belajar mengenai materi siklus air. Dari kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, muatan pelajaran IPA, pembelajaran kedua. Semoga dengan belajar materi dari Google Site maupun video ini, kalian lebih memahami lagi mengenai materi yang sudah disampaikan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba kalian buat LKPD yang sudah diberikan, lalu kita akan melaksanakan percobaan dan mengisi LKPD yang sudah disediakan. Sampai jumpa lagi.